Ya, selanjutnya kita membahas aplikasi PDP pada kasus benda jatuh. Ya, benda jatuh kita sering menjumpai dilempar ke atas atau menjatuh dari atas ke bawah. Kita misalkan benda itu bermasa M, ya, yang jatuh secara vertikal dari gedung, yang dipengaruhi hanya oleh gravitasi dan suatu hambatan udara. Jadi tidak ada dipengaruhi oleh kebanggrok pring apa kebanggrok opo ya. Dia hanya udara dan gravitasi bumi yang proporsional terhadap kecepatan benda tersebut. Kemudian asumsi yang kedua adalah ini menggunakan asumsi kita, gravitasi dan massa tetap konstan. Di gravitasi punya tetap ya, biasanya kita pakai 10 meter per second kuadrat ya, atau 9,8 atau yang penting tidak berubah gravitasi, dan masanya tetap ya. Jadi tidak, misalnya yang tidak tetap, misalnya kita melempar es batu gitu. Es batu dari ketinggian yang sangat tinggi, nanti dia semakin meleleh. Nah, atau barang lainnya. Jadi masanya harus tetap fix ini. Dan arah ke bawah sebagai arah positif. Ya, asumsinya kalau ini bawah dia positif karena searah dengan gravitasi. Kemudian kalau ke atas kita lempar berarti negatif. Ya. Hukum gerak kedua Newton. Ya. Itu hukum geraknya adalah F kali sama dengan M kali A ya. Jadi gaya sama sebanding dengan massa kali percepatan atau gravitasi. Gaya neto yang bekerja pada benda sebanding dengan laju perubahan momentum benda tersebut atau massa konstan. Ada dua gaya yang beraksi pada benda, yaitu gaya gravitasi karena bobot benda W yang sama dengan mg, dan yang kedua adalah gaya hambat karena hambatan udara. Nah, jadi kena udara itu terhambat, yaitu sebesar min kV dengan K-nya lebih dari atau sama dengan 0, adalah suatu konstanta proporsionalitas. Oke. Kemudian tanda minus menunjukkan bahwa gaya ini melawan kecepatan di min kV tadi, dengan kecepatan. Artinya gaya ini bekerja ke arah atas atau negatif. Jadi hambatan benda itu ya negatif. Dengan demikian gaya neto F pada benda adalah M kali G min kV. Dengan memasukkan hasilnya ke dalam satu, diperoleh di satu, itu maksudnya adalah yang tadi M kali dV per dt. Hingga ini sama dengan M dV per dt. Kita bawa untuk ke sini, itu kan berarti kan mg ya, plus kita bagi dengan M semua, ini kita bagi M semua, didapat G
KF per M sama dengan DF per DT. Kemudian ini dibawa ke sini, G sama dengan dV per dt plus KV per M. Ya. Oke. Nah, ini kelihatan bahwa ini adalah PD linear, ya, sistem ini persamaan diferensial linear tingkat 1. Ya. Ini dengan hanya ini, ya, KM ini. Jika hambatan udara dapat diabaikan atau tidak ada, maka K-nya 0 sehingga menjadi dV per dt. Jadi kalau tidak ada hambatan udara dianggap di ruang hampa, gitu, ya ini di ruang hampa tidak ada hambatan udara, maka K-nya 0 sehingga ini K-nya 0 berarti tinggal 0 kali F tetap 0, jadi tinggal G sama dengan dF per dt. Ketika K-nya lebih dari 0, kecepatan limit P sama dengan mg per K. Kalau lebih dari 0, maka kecepatan G untuk mendapatkan ini kita bisa nanti cari. Oke, contoh yang pertama. Sebuah benda dengan massa 5 kg, berarti M sama dengan 5, dijatuhkan dari ketinggian 100 meter, berarti H, dengan kecepatan 0. Diasumsikan tidak ada hambatan udara, berarti K-nya 0. Carilah ekspresi matematika untuk kecepatan benda pada setiap waktu. Ekspresi matematika untuk posisi setiap benda. Posisi berarti ya. Waktu yang diberikan untuk mencapai permukaan tanah. T ini berapa untuk T-nya sama dengan nah. Oke. Kita lihat yang pertama, ekspresi matematika untuk kecepatan benda setiap waktu. Pada kondisi awal kita tahu bahwa untuk di awal berarti T-nya masih 0, V-nya masih 0. Di awal berarti T-nya 0, kecepatan juga 0, ya kan? Dan juga tidak ada hambatan udara, berarti K-nya juga 0. Ya. Sehingga apa? Kita dapatkan tadi dF per dt tadi kan sama dengan G, ya kan, kalau K-nya. Berarti dF sama dengan G dt. Kita integralkan, dV sama dengan gt plus C. Sehingga kita masukkan V0 sama dengan G kali 0 plus C sama dengan 0. Maka didapat ini dikali 0, C-nya juga 0. Hingga persamaan untuk V di VT ya G kali T.
Ini percepatannya bumi berapa ya, tergantung. Misalnya bumi itu adalah 10 meter sekon ya, berarti G nya 10. Ini berarti persamaannya ini 10 T ya. Oke, sekarang kita menjawab yang B, ekspresi matematika untuk posisi setiap waktu. Yang B ini kita adalah HT. Kita tahu bahwa kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Jadi kalau kita variabel terbesar berarti V dt sama dengan dh. Kita integralkan dua ruas. Jadi di sini Vt plus C sama dengan H. Kita tahu V-nya tadi itu sama dengan 10 ya. 10T kali T plus C sama dengan H. Oke. Nah, pada saat masih di atas ya. Pada saat masih di atas berarti T-nya sama dengan 0 dan ketinggiannya dari atas berarti hanya 100. Kita masukkan ke sini. Berarti untuk T0 10 kali 0 kali 0 plus C sama dengan 100. Berarti ini semua 0, berarti C-nya 100. Oke. Maka persamaan hanya adalah ini berarti 10 T kuadrat plus 100. Ya. Bener deh ini. Nah, ini kalau ketinggiannya kita hitung dari bawah. Ini dari gedungnya ini 100 meter. Karena pada saat T0 kemudian di posisi di sini hanya 100. Jadi jatuh ke bawah. Misalnya untuk T-nya 0, ini kan 100, T-nya 1, nanti ini dikira naik ya, nanti malah. Nah, nanti kalau diasumsikan ke bawah itu dia positif ya. Jadi nanti ketinggian di sini artinya 2, ketika sudah turun 2 berarti ketinggiannya harusnya kalau diukur dari tanah ya, perhatikan di sini ini tadi benar. Nah, harusnya di sini 100 minus 10 T kuadrat. Jadi ketika ini semakin turun ya.
Jadi makin besar T-nya, ketinggiannya diukur dari bawah ke atas dan dikurangi, ya gitu. Kemudian yang C ini lebih tepatnya begini, 100 min 10 T kuadrat, karena diukur dari bawah atas. Oke. Kemudian yang C, waktu yang dibutuhkan ketika ingin mencapai tahapnya, berarti HT sama dengan 100 min T kuadrat ini sama dengan 0. Di 100 min T kuadrat berarti 10 pakai kuadrat min kuadrat 10 min T kali 10 positif. Jadi kita ambil yang positif, yaitu 10 min T sama dengan 0, T nya sama dengan 10 second atau detik. Ya. Nah, jadi ya, jadi kita tahu bahwa kecepatannya adalah G kali T. Ini dengan 10 T, kemudian yang di sini karena arahnya ke bawah itu positif, padahal ketinggian dari bawah ke atas, makanya di sini tadi di sini kita irisnya negatif. Gitu. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Suatu benda seberat 64 Newton dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. TH W dengan kecepatan awal V0 100 meter per second. Asumsikan bahwa hambatan udara proporsional terhadap kecepatan benda tersebut. Jika limit kecepatan kita sebesar 1,28 meter per second, carilah. Ekspresi matematis kecepatan benda setiap waktu menunjukkan posisi benda setiap waktu. Kita tahu bahwa di sini W sama dengan 64 Newton. W itu sama dengan M kali G sama dengan 64 Newton. Jadi anggap aja ini gravitasinya ini 32 meter per second gravitasinya. Berarti ini tergantung ya gravitasi gimana ya. Berarti M nya sama dengan 64 per 32 sama dengan 2 kilogram. Kemudian kecepatan limit ini V itu sama dengan G per K, itu sama dengan 64 per K sama dengan 128.
Menggunakannya adalah 64/128 sama dengan setengah. Kemudian persamaan untuk ini ya, karena ini ada proporsional angkatan udara, maka df per dt plus k kali k per m kali p sama dengan g. Ini persamaan PdP-nya ini berarti dv per dt plus setengah per 2 p sama dengan g-nya 3. df per dt plus setengah bagi 2 1/4 p dengan 32 ini PD linear tingkat 1 ya. Jelas faktor integralnya dari ini adalah artinya faktor integralnya E pangkat 1/4 dt ya, sama dengan E pangkat 1/4 t. Kita kalikan ini E pangkat 1/4 p df pokok v dt dt plus E pangkat 1/4 t v dengan 32 kali E pangkat 1/4 T. Nah, ini itu merupakan turunan implisit dari jelas ini ada P ya, ini berarti E pangkat 1/4 ya. Nah, dengan 32 E 1/4 T D E 1/4 T 32 E 1/4 T dt. Kita integralkan E 1/4 T sama dengan integral ini terhadap T berarti per 4 menjadi 4 ya. Di 32 catatannya E pangkat 1/4 T kita integralkan sini dengan begini. 4 T C P E 1/4 T sama dengan 32 kali 4 atau 128 E 1/4 T plus C. Berarti E pangkat 1/4 T sama dengan 128 E pangkat 1/4 T plus C per T. Wah, yang kita cari apa? Kebalikan. Yang kita cari itu V-nya. Ini kita bagi pembaginya E 1/4 T. Maka V-nya adalah 128 plus C per E pangkat 1/4 T. Setelah kita tahu bahwa untuk waktu dan kecepatan awan, kita tahu kecepatan awalnya T-nya 0
kecepatan awalnya ini 100 meter per second. Nanti kita masukkan di sini V0 sama dengan 128 plus C E pangkat seperempat 0 kali 0 sama dengan 100. Jadi ini tinggal ini 8 ya. C ini E pangkat 0 tetap ini 1 ya. Ini min 28. C nya adalah min 28. Oke, ini kecepatan, ekspresi kecepatan untuk setiap waktunya adalah PT nya 128 min 28 per E pangkat seperempat T. Oke, sekarang posisi benda. Posisi benda HT-nya. Kita tahu bahwa kecepatan V itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Ya, sehingga di sini tadi kita dapatkan 128 min 28 per E pangkat seperempat T itu sama dengan DH per dt. Jadi kita bawa ke sini V128 min ini naik aja 28 E pangkat min seperempat T dt sama dengan DH. Kita integralkan 128 T min integralnya berarti 28 E min seperempat T nanti plus C sama dengan H. Jadi 128 T min ini berarti kali 4, 28 kali 4 dan positif minimal di apa 80 4 kali 280 tambah 2 3 112 E pangkat min seperempat T plus C sama dengan H. Nah, untuk mencari C nya dengan ketinggian awal tadi, ketinggian awalnya adalah kalau kita hitung ketinggiannya itu dari mula-mula dari sini, berarti ketinggiannya ini hanya 0. Nanti ke bawah ke sini berapa? Kalau dihitung dari tanah, jadi tinggal kita dari atas saja hitungnya hanya 0. Jadi mengukurnya dari tempat jatuhnya. Jadi hanya 0 biar mudah. Oke, berarti di sini ketika T0 H0 di 128 kali 0 plus 112 E min seperempat kali 0 plus C sama dengan hanya 0. Jadi 0 112 seperempat kali 0 0 plus C sama dengan 0. Jadi ini 1 di C jelas min 100. Jadi posisi setiap waktu HT itu dari atas melihatnya dari atas ya, dari atas itu sama dengan 128 T plus 112 E min seperempat T min 112 ya. Jadi kalau T nya makin besar
ini misalnya T-nya 4 gitu ya. Nah, berarti ini E pangkat min 1. Ini pangkat min 1 atau pangkat dengan seperti ini. Ini dibagi E. Bisa. Tapi sekali lagi ini posisi dilihat dari tempat pelemparan. Nah, kalau dilihat dari tanah, berarti nanti misalnya ini dapatnya dia dapatnya ini berapa, katakanlah 10 meter, ini dari sini ya beda panelnya. Nah, di total dari sini berapa dikurangi ini. Oke, jelas ya.